Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan Wasallam. mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal Amin. alamin. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumar Al-Hadrami. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan mengkaji masih tentang bab puasa, di mana sudah sampai pembahasan tentang kafaratnya, qadha dan kafarat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun ay hadza faslun, ini satu fasal. Fima di dalam menerangkan tentang sesuatu, ya, atau hal. Yujibu yang mewajibkan sesuatu tersebut al-qadha'a, yaitu qadha. Qadha itu adalah membayar atau mengganti puasa di hari lain, puasa Ramadan di luar bulan Ramadan. Diwajib qadha, ya. Wal kafarota, dan mewajibkan kafarat. Kafarat ini berupa denda, ya, berupa hukuman bagi mereka yang melanggar atau berbuat sesuatu yang menjadikan dia berdosa, dan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus membayar kafarat ini. Ya. Jadi bab ini yang pertama membahas tentang selain qadha juga kafarat. Wajibu wajib ma'al qadha'i, beserta qadha atau mengganti puasa di selain bulan Ramadan, lisaumi, untuk puasa, maksudnya puasa Ramadan, al-kafaratu, yaitu wajib kafarat, wajib membayar denda. Bukan maksudnya membayar uang, tapi sebagai satu bentuk hukuman al-uzma, yang besar. Hukumannya ini termasuk hukuman besar. Wa ta'ziru, dan juga ta'zir, ya, teguran keras, ya, ta'zir, ya. Alaman, ya, wajib kepada seseorang afsada, yang dia merusak saumahu, saumnya atau puasa Ramadannya, fi Ramadana, di dalam bulan suci Ramadan,
di siangnya bulan suci Ramadan, yauman, satu hari kamilan, penuh. Sebab apa? Bijima'in, sebab jima, sebab hubungan suami istri. Ya, jima itu hukumnya mubah, bahkan kemudian dianjurkan, bahkan berpahala, termasuk sunnah Nabi. Ya, ini jima. Ya, kalau dilaksanakan dengan benar, dilaksanakan sesuai aturan, ya, tidak melanggar, akan mendapatkan pahala. Ya, suami istri yang berhubungan senang-senang, mendapat pahala. Ya, ada hadisnya itu. Nah, kalau tidak pada tempatnya, artinya bukan jima, ya, zina, ya jima, tapi bukan suami istri, itu namanya zina, itu dosa besar. Nah, ini yang dibicarakan adalah jima suami istri yang halal, tetapi menjadi haram dilakukan di siang hari bulan Ramadan. Sesuatu yang halal menjadi haram, ya, sebab ada yang menyebabkan ini adalah bulan suci Ramadan. Jadi tidak diperbolehkan suami istri berhubungan badan di mulai sejak subuh sampai maghrib, dilarang untuk hubungan badan. Tamin yang sempurna, asimin, dan dia mendapatkan dosa bihi sebab jima lisaumi, ya, karena puasanya itu. Jadi karena hormat, ya, karena kehormatan bulan suci Ramadan, kemudian suami istri berhubungan badan yang halal dilaksanakan di luar bulan suci Ramadan, tapi kalau dilaksanakan di bulan Ramadan, di siangnya, maksudnya bukan malamnya, ya. Kalau malam halal, silahkan kalau malam, tapi ini siang. Maka yang demikian dia wajib qadha dan juga membayar denda, ya, kafarah. Ya, qadha di luar Ramadan nanti wajib satu hari pun penuh, ya. Nah, dendanya adalah disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama memerdekakan budak. Ya, memerdekakan budak dengan syarat budaknya adalah budak yang sehat, budak yang bisa diandalkan tenaganya, bukan budak yang sakit-sakitan, bukan budak yang harganya murah. Nah, jadi kalau budaknya itu sehat, ya, bisa diandalkan tenaga atau pikirannya, ya, masih produktif, tapi statusnya budak, dimerdekakan itu. Itu yang pertama. Kalau tidak ada budak, maka yang kedua dendanya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi gagal satu hari di siang bulan suci Ramadan, tapi wajib dia, ya, kalau tidak bisa memerdekakan budak, urutan pertama, urutan keduanya adalah dia puasa 2 bulan berturut-turut tanpa ada yang gagal satu hari pun. Jadi kalau misalkan dia 2 bulan berturut-turut puasa, kemudian baru dapat sebulan setengah, kemudian pada hari berikutnya dia gagal puasanya, ya berarti tidak 2 bulan berturut-turut, maka dia memulai lagi. Jadi berat sekali ininya, kafaratnya ini berat sekali, ya. Jangankan 2 bulan berturut-turut, 1 bulan Ramadan saja nggak mampu gitu, ya. Nah, kalau tidak mampu 2 bulan puasa berturut-turut itu tidak boleh ada yang jeda, kecuali karena sebab yang tentunya tidak bisa dihindarkan. Misalkan ibu-ibu yang haid, misalkan haid, maka dia berhenti, nggak apa-apa. Dia sudah dapat berapa tadi 15 hari, kemudian haid, nanti setelah suci dilanjutkan lagi. Itu kalau haid. Tapi kalau bapak-bapak tidak ada ampun. Pokoknya 2 bulan berturut-turut, ya nggak boleh putus satu hari pun. Ya, putus satu hari mengulang lagi. Ya, kalau tidak ya berdosa dia. Kemudian yang ketiga, kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, yang ketiga adalah memberi makan 60 orang miskin, statusnya miskin, ya, miskin apalagi fakir, ya, diberi makan 60 orang, setiap orang adalah 1 mud. 1 mud itu ya 1 kali makan, atau kalau beras itu menjadi 6 ons.
Kalikan saja 60. Kalau digenapkan 1 kilo berarti 60 kilo dikasih ke orang miskin 1 hari. Ya. Tetapi kemudian jika itu dilaksanakan dengan sengaja, misalkan saya punya uang, saya mampu nih beli beras, nah saya rusak saja puasa Ramadan, maka bukan hanya dia wajib kafarat dan denda, juga nanti dia kodok, tapi dia berdosa, ya, karena telah mengotori bulan suci Ramadan. Nah ini adalah dendanya. Nah yang menarik adalah ya sandaran pada hukum ini adalah pada hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu dari sahabat Abu Hurairah, hadis yang sahih, ya, rawi terakhirnya adalah Imam Bukhari dan Muslim. Ya, pada satu ketika, ya, para sahabat duduk-duduk bersama Rasulullah. Nah, kemudian datang seorang laki-laki tergopoh-gopoh dengan rasa takut dia, kemudian menyampaikan kepada Nabi, halaktu ya Rasulullah, binasa aku ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, malak, ada apa engkau? Ya, kau bilang celaka itu ada apa? Ditanya oleh Nabi. Dia menjawab bahwa aku telah menggauli istriku, maksudnya telah berhubungan badan dengan istriku, sedangkan aku sedang puasa Ramadan. Maka kemudian Nabi menyampaikan kepada laki-laki tadi, apakah kamu mampu memerdekakan budak? Nggak mampu ya Nabi, nggak mampu. Oke, kalau nggak mampu, apakah kamu mampu? Ditanya oleh Nabi, apakah kamu mampu? Begitu ya. Jadi agama ini dilaksanakan dengan batas kemampuan. Kamu mampu puasa 2 bulan? Nggak sanggup ya Nabi 2 bulan. Kemudian, apakah kamu mampu memberikan makan 60 orang miskin? Dia juga jawab, nggak mampu ya Nabi. Oh, nggak mampu semua ini. Kemudian Nabi diam beberapa saat. Kemudian ada sahabat lain datang membawa segantang atau sewadah kurma kepada Nabi. Maksudnya dihadiahkan kepada Nabi. Nah, karena Nabi mendapatkan hadiah kurma tadi, ya inilah kedermawanannya Nabi. Ya, Nabi kemudian memanggil tadi, siapa yang tadi bertanya? Saya ya Rasulullah. Nah, sudah ini ada kurma, kamu kasih makan pada orang miskin. Kemudian orang tadi menjawab, ya Rasulullah, ya, adakah yang lebih miskin dari saya ya Rasulullah? Ya, maksudnya untuk memberikan makan kepada keluarga ini, adakah yang lebih miskin dari saya ya Rasulullah? Sungguh dari ujung timur sampai ujung barat Madinah ini tidak ada yang lebih miskin daripada saya ya Nabi. Kemudian Nabi sampai senyum, ya, senyum sampai terlihat gigi beliau menyatakan, sudah kalau gitu ini untuk keluargamu. Maka ini keajaiban atau apa namanya, kedermawanannya Nabi, kemurahannya Nabi. Orang yang tadi datang dengan rasa takut, ya karena tadi itu menyatakan telah berhubungan suami istri di siang Ramadan, tapi kemudian oleh Nabi diberikan kurma untuk diberikan makan kepada keluarganya. Tetapi ini bukan berarti untuk diulangi, ya, bukan berarti diulangi. Kalau diulangi berarti dia berdosa, dia dosa besar begitu ya. Ini hak istimewanya Nabi Muhammad SAW. Tidak berlaku kepada yang lain. Kalau yang lain tidak boleh menghukumi macam-macam sesuai dengan hukuman yang sudah ditentukan, ya gitu ya. Ini kita nggak usah ikut-ikut. Ini adalah hak prerogatif Nabi Muhammad SAW, keistimewaan beliau. Nah itu. Kemudian kita lanjutkan, ya. Ini masih satu pasal yang sama tentang qadha, ya, yaitu sesuatu, menerangkan sesuatu yujibu yang mewajibkan sesuatu tersebut al-qadha, qadha wal imsak, dan juga melanjutkan puasa. Jadi selain dia nanti mengganti di puasa yang lain, dia harus juga menahan diri untuk tidak makan. Wajibu dan wajib ma'al qadha'i, yaitu beserta qadha. Apa itu yang wajib? Al-imsaku, yaitu adalah menahan diri tidak makan, tidak minum, lisaumi untuk puasa, fi sittati mawadhi'a, di dalam 6 tempat, 6 perkara ini.
Jadi selain kodok dia juga harus melanjutkan puasa maksudnya. Al-awalu yang pertama fi Ramadhana, yaitu untuk bulan Ramadan. Ya, kalau di luar bulan Ramadan tidak berlaku. Ya, jadi ini kalau dia uh, puasa Ramadan, kalau puasa Senin Kamis atau puasa nazar atau puasa kodok di luar bulan suci Ramadan, kewajiban kodok dan imsak ini tidak berlaku. Termasuk juga tadi apa namanya yang pertama ini yang berhubungan badan di saat puasa. Kalau puasa Senin Kamis misalkan, bukan Ramadan ya, itu kemudian dia tengah-tengah hari, aduh kayaknya pengen hubungan nih sama pasangan gitu ya, sama istrinya misalnya, nggak apa-apa, batalin aja itu puasa sunnah gitu ya, ya tidak harus kafarat dan juga tidak ada qadha karena puasa sunnah gitu ya, atau puasa nazar misalkan bisa nanti dilanjutkan diganti di hari lain. Ini karena bulan Ramadan harus dijaga kesuciannya. Jadi yang pertama adalah orang yang puasa Ramadan ala muta'addin, yaitu pada orang yang apa namanya ini sembrono ya. Muta'addin itu sembrono bifitrihi dengan dia tidak puasa untuk makan. Artinya apa? Kalau orang itu di siang Ramadan sengaja tidak puasa, itu dia tidak boleh kemudian makan sepanjang hari. Ya makan misalkan ya sudah berdosa, ya ditambah makan terus, itu dosanya terus tambah tambah berat. Ya, ya sudah dia berdosa, tapi jangan ditambah-tambah lagi dosanya, gitu ya. Gitu. Nah, perlu juga kita ketahui bahwa satu hari di bulan Ramadan batal sebab sembrono, sebab nafsu tidak kuat menahan nafsu, ya itu tidak bisa diganti dosanya itu, ditutupi dosanya itu dengan puasa sunnah di luar bulan Ramadan 1 tahun. Tidak bisa menutupi dosa 1 hari bulan Ramadan. Saking sucinya bulan Ramadan, saking terhormatnya bulan Ramadan ini. Jadi jangan kemudian mentang-mentang kita sudah terlanjur batal, wah terlanjur batal, terus makan terus seharian. Itu dosa ya, kita dosa ya, kita tidak boleh demikian. Ya sudah, ini sudah berdosa, minta ampun kepada Allah, berat sekali ini, tapi jangan ditambah lagi dosanya dengan makan terus. Ya, sudah berhenti, tahan sampai maghrib, terhitung hari itu tidak puasa, harus diganti di hari lain, dosanya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diampuni. Wasani dan yang kedua, ala tarikin niyati, yaitu pada orang yang tidak niat lailan di malam bulan Ramadan fil fardi, yaitu untuk puasa wajib. Puasa wajib, puasa Ramadan, niatnya harus di malam hari. Jadi kalau tadi malam itu lupa niat, tidak niat, gitu, atau sengaja tidak niat, ya nanti aja niatnya lah, gitu ya, saat makan sahur misalkan, nggak niat puasa, entah apa gitu ya, nggak menetapkan niat itu, malam yubayyitin niat, malam yubayyitin niyah, fala syamalah. Siapa yang tidak menetapkan niat puasa Ramadan di malam harinya, maka tidak ada puasa baginya. Sehingga ketika dia tidak menetapkan niat di malam hari, kemudian sudah datang subuh, ya, kemudian, saya kok belum niat atau lupa niat, maka hari itu tidak dihitung puasanya. Tapi meskipun demikian, dia tidak boleh makan terus, harus imsak, harus menahan. Ya, mentang-mentang tadi nggak niat, terus makan pagi, siang, sore, dapat dosa tambahnya, gitu ya. Jadi kalau sudah dosa jangan ditambah lagi dosanya begitu ya. Itu namanya apa? Sembrono kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian wasalisu yang ketiga alaman, yaitu pada orang tasahharo yang dia sahur zonan, dia menyangka bako al-laili, yaitu menyangka masih malam, fabana kemudian jelas atau kemudian nyata apa itu khilafuhu, yaitu sudah hari atau sudah pagi ya, misalkan dia bangun
ya dia nggak sempat apa-apa, dia langsung makan, dikiranya masih masih malam, belum subuh, dikiranya dia makan. Kemudian tahu-tahu setelah makan, dia lihat tuh udah jam 5, artinya sudah selesai subuh. Maka hari itu dia tidak sah puasanya, ya karena dia makan bukan lupa ini, karena memang dia menyangka malam, ternyata pagi. Maka hari itu dia tidak puasa, hari itu dia dihitung apa namanya, nanti harus diganti di hari yang lain, tapi tidak boleh makan sepanjang hari itu, harus ditahan sampai maghrib. Kalau dia orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tergantung kita mau taat atau tidak gitu ya, mau baik atau tidak gitu ya, di mata Allah tentunya ya, dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau enggak ya silakan aja ya, karena yang tahu puasa atau tidak itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang enggak tahu kalau kita itu puasa atau tidak ya, yang tahu hanya Allah ya. Ini urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warabi'u, dan yang keempat, alaman, yaitu pada seseorang aftara yang dia makan atau berbuka, zonan yang dia sangka al-huruba, sudah maghrib. Fabana, maka kemudian nyata, apa itu khilafuhu, yaitu adalah bukan maghrib, tapi masih masih sore atau belum maghrib. Aidon ya, yaitu lagi. Jadi kalau yang pertama tadi makan sahur, dia sangka malam ternyata pagi, maka tidak sah puasanya, harus kodok, tapi dia tidak boleh makan sepanjang hari. Kemudian yang kelima ini juga, yang dia sangka itu sudah maghrib, tung 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 gitu maghrib, ya mendengarkan suara beduk, dia makan. Wah mungkin tidur, terus bangun dengar beduk langsung makan, dikira maghrib. Tahu-tahu jam 12 ya. Loh, ini baru zuhur tah gitu ya. Maka setelah itu dia berhenti makan, tidak boleh makan minum sampai maghrib, tapi puasa hari itu batal, dia harus mengganti di hari yang lain. Ya, mengganti di hari yang lain. Kalau itu adalah dia sangka tadi, beda ketika lupa ini lain, ketika lupa itu lain. Ketika ini nyangka ini sudah maghrib, dia makan. Sudah maghrib itu artinya sadar. Dia sadar ini, posisinya sadar, tapi salah sangka. Ya, harusnya dia lihat jam, harusnya dia lihat keluar. Kan begitu, harusnya dia nanya seseorang kalau dia nggak punya jam, misalnya suasana masih mendung, misalkan dia harus mencari kepastian apakah ini sudah maghrib atau tidak. Ini mendung, langsung makan aja gitu ya, masih sembrono dia itu. Harus dipastikan ya, punya jam atau nanya seseorang yang punya jam ya, ini sudah maghrib belum gitu ya, belum nih masih jam masih asar gitu ya, oh ya lanjutin gitu ya, jadi itu. Wal khamisu, dan yang kelima, alaman, yaitu pada seseorang bana lahu yaumu salasina, dia apa namanya eh, eh, dia itu pada hari ke-30 min Sya'bana, yaitu bulan Sya'ban, dia itu eh, tanggal 30 Sya'ban ya. Dia sangka 30 Sya'ban. Kemudian dia nggak puasa, makan paginya ya. Masih 30 nih, belum puasa. Kemudian annahu min Ramadhana. Ternyata nyata bahwa itu sudah masuk 1 Ramadan. Ketika itu dia dapat kabar bahwa oh, hari ini sudah masuk Ramadan, tapi saya sudah makan. Maka nggak boleh kemudian dilanjutkan makan sepanjang hari itu. Masuk 1 Ramadan, dia terbilang tidak puasa, harus diganti di hari yang lain. Kemudian tetap minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah diampuni kalau minta ampun sungguh-sungguh. Kalau makan terus sudah saya minta ampun, tapi makan minum ya. Ya enggak, itu namanya main-main dengan Allah. Minta ampun kok begitu. Minta ampun ya harus kemudian tunduk dan patuh. Wasadisu, dan yang keenam, alaman pada seseorang sabaqahu ma'ul mubalaghah, yang dia tercedak air karena dia sangat apa namanya, sangat mubalaghah itu berlebihan, mimmat madotin, yaitu kumur-kumur, wastinsyakin, dan istinsyak, memasukkan air ke hidung. Jadi kumur-kumur, nah dia
siang-siang atau hari puasa gitu, dia kumur-kumur tapi seru apa berlebihan kumur-kumurnya sehingga masuk ke cek gitu ya. Meskipun 1 teguk batal puasanya, tapi dia nggak boleh makan minum setelah itu. Bukan berarti mentang-mentang batal terus dia ke warung makan. Kenapa kamu makan? Tadi kumur-kumur batal. Dosa dia. Harus berhenti ya, minta ampun kepada Allah ya, diganti nanti di selain bulan Ramadan ya, sebagai wujud kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tergolong orang yang sembrono, kemudian main-main dan tidak serius dengan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kitab Safinatun Najah malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang soleh, hambanya yang taat, hambanya yang senantiasa mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.